Selamat pagi, senang sekali saya Resmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Operasi Zebra Mahakam mulai dilaksanakan jajaran polisi lalu lintas Polresta Kota Samarinda. Salah satunya di depan Terminal Sungai Kunjang. Namun pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi. Agak berbeda dengan operasi Zebra Mahakam sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, jajaran Polresta Kota Samarinda lebih mengutamakan mendisiplinkan warga pengendara kendaraan. Para sopir dan pengendara sepeda motor diberikan edukasi terkait penggunaan safety belt, larangan menelpon sambil mengemudi hingga memakai masker sebagai bentuk mencegah peredaran virus corona. Operasi Zebra Mahakam sudah dimulai 26 Oktober dan berlangsung 2 minggu hingga 8 November. Namun, di balik aksi pendisiplinan pengendaraan kendaraan bermotor, disisipkan juga kegiatan sosial seperti membagi masker dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan-kendaraan. Di Terminal Sungai Kunjang Samarinda, jajaran Satlantas Polresta Samarinda bersama relawan melakukan penyemprotan terhadap bis angkutan luar kota. Penyemprotan disinfektan mulai dari bagian luar mobil hingga di dalam mobil. Kegiatan sosial lainnya berupa tes urin, ini untuk mengetahui secara acak bagaimana kecenderungan pengendara, apakah ada yang memakai narkoba. Dari 15 sampling yang dites urinnya, kata Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Ramadhanil, semuanya negatif. Operasi Zebra Mahakam 2020, yang mana untuk operasi Zebra kali ini kami dari kepolisian lebih memfokuskan terhadap kegiatan preemptif dan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun penyebaran COVID-19. Nah, kayak sekarang di Terminal Sungai Kunjang, kami dari Satlantas Polresta Samarinda bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan relawan-relawan yang ada di Kota Samarinda ini melaksanakan kegiatan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan penyebaran COVID-19, yang mana kami melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan bagi sopir-sopir angkutan umum, sekaligus kita juga melaksanakan pengecekan urin secara sampling kepada sopir-sopir apakah ada yang terindikasi pengguna narkoba. Dan kami juga melaksanakan kegiatan pengecekan kelayakan kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan bersama rekan-rekan relawan yang ada di Kota Samarinda, kami melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan kepada kendaraan angkutan umum sehingga mungkin dapat mengurangi virus-virus yang mungkin menempel di kendaraan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Sudah sejak lama transparansi dana BOS atau biaya operasional sekolah dipertanyakan, mulai dari perencanaan, pengesahan, penggunaan, dan pengawasan di masing-masing sekolah. Ternyata selama ini mengabaikan keterlibatan komite sekolah. Protes itu datang dari Budi Suyanto. Dia adalah ketua komite sekolah mewakili orang tua murid SMK Negeri dan SMA Negeri di Kota Samarinda. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua forum komite sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda, kawan-kawan juga saya komunikasikan. Ya, menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikutsertakan, Pak. Nah, mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja. Bertahun-tahun komite sekolah diabaikan keberadaannya oleh para kepala sekolah. Padahal keberadaan komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016.
di mana tugas dan fungsi diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan kalau tidak tersedia dalam anggaran BOS. Karena tidak dilibatkan, komite sekolah jadi sekedar pajangan untuk melengkapi persyaratan aturan dalam pengelolaan pendidikan. Menurut Budi Suyanto, jika terus-menerus dibiarkan, dana BOS tidak transparan, justru berpotensi disalahgunakan dan merugikan dunia pendidikan. Keluhan pihak komite sekolah ternyata mendapat respon dari Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi. Dia mengakui ada masalah itu dan sudah dibenahi. Mulai tahun depan, semua sekolah wajib melibatkan komite sekolah sejak menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS hingga pengawasan. Mulai saya di Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan seluruh anggaran yang dibuat oleh sekolah, yang diajukan oleh sekolah, hukumnya wajib guru tahu, komite tahu, anak sekolah dilibatkan, khususnya pengurus OSIS, kemudian stakeholder yang lain, bahkan LSM kalau mau libatkan, tidak ada masalah. Ya, terus nanti itu di sekolah itu ada ditulis berapa penggunaannya anggaran itu, sekian-sekian itu dibuatkan pengumuman. Harus gitu. Mulai 2020 kemarin udah saya sosialisasikan. 2021 keterlibatan penggunaan anggaran adalah pembuatan anggaran itu rencananya guru dilibatkan, kepala sekolah, orang tua murid, komite, kemudian anak-anak kesiswaan khususnya pembina pengurus OSIS, kemudian Dewan Pendidikan, kalau mau LSM yang pendidikan, tapi LSM tidak pendidikan jangan, saya tidak mau. Didesak bagaimana dengan masalah yang telah terlanjur terjadi di mana dana BOS dikelola tidak transparan dan rawan masalah hukum. Kadis Pendidikan Kaltim meminta agar masalah yang telah terjadi diakhiri dan tidak diulang lagi. Yang dulu oke lah, kita itu kalau mau merubah sesuatu jangan drastis. Kemarin masih saya beri kelonggaran. 2021 seperti yang saya sebutkan tadi harus sudah ada. Yang tidak dilibatkan untuk menandatangani itu kalau DPA, RKA itu tidak dilibatkan. Tetapi di sekolah itu ada namanya RAPBS, Rencana Anggaran Belanja Sekolah. Nah itu komite sekolah nandatangani. Yang di situ. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kritik terhadap Badan Penelitian Pembangunan Daerah atau Balitbangda Kalimantan Timur ternyata tidak hanya terkait usulan anggarannya yang dianggap terlampau kecil, tapi juga tidak hidupnya kemitraan lembaga itu dengan para pihak seperti Dewan Riset Daerah yang dulu pernah ada. Berikut informasinya. Badan Penelitian Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kini dipimpin Abdullah Sani menjelang penyusunan rencana APBD Kaltim tahun 2021. DPRD mengundang instansi itu untuk mengetahui lebih jauh apa yang akan dilakukan Balitbangda tahun depan. Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud mengkritik Balitbangda yang mengajukan anggaran terlalu kecil, hanya sekitar 8 miliar rupiah. Ekspektasi anggota Komisi 3 cukup tinggi terhadap Balitbangda yang membayangkan lembaga itu sangat strategis sebagai otak dan pemikiran yang menjadi sumber kebijakan Pemprov Kaltim ke depan. Jadi kita juga agak kaget ternyata pagunya kecil, 7,5 miliar saja. Padahal kalau kita dari Komisi 3 menganggap Litbang ini kan penelitian dan pengembangan daerah. Nah ini kita tadi sorotin kenapa sangat kecil. Nah ini yang sementara kita bicarakan. Tidak hanya Hasanuddin Mas'ud yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap peran dan fungsi Balitbangda, tapi juga anggota DPRD lainnya Sarkowi Fezahri. Menurut politisi dari Partai Golkar ini, Balitbangda perlu menghidupkan kembali Dewan Riset Daerah yang sudah lama mati lantaran tidak ada yang mengurusnya. Dewan Riset Daerah adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang, selain para akademisi juga kalangan profesional. Di bawahnya Litbang itu kan selama ini ada mitra
yang disebut dengan Dewan Riset Daerah. Jadi Dewan Riset Daerah itu melakukan pengkajian berbagai macam hal, isu-isu strategis yang ada di Kalimantan Timur, yang di dalamnya Dewan Riset itu ada para pakar ya, lintas stakeholder. Jadi ada dari akademisi, ada pelaku usaha, ada guru, ada politisi, ada praktisi. Nah, kita tadi minta kepada Litbang supaya Dewan Riset Daerah Kalimantan Timur itu kembali diaktifkan, karena sejak tahun 2015 itu tidak aktif lagi sampai sekarang. Nah, sementara perannya sangat ditunggu, dan di dalam forum-forum nasional dan internasional provinsi di Indonesia itu Dewan Risetnya berkembang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Padilla Manteruna, prihatin dengan kondisi penyebaran virus corona di benua Etam. Dalam bulan Oktober, menurut catatan Kaltim pernah menduduki posisi urutan kedua terparah secara nasional setelah DKI Jakarta. Inilah predikat Kalimantan Timur dalam penularan virus secara nasional. Di bulan Oktober, benua Etam pernah bertengger di puncak kedua sebagai provinsi terparah setelah Jakarta. Tepatnya 18 Oktober lalu ketika di Kaltim mengalami penambahan kasus positif baru sebanyak 382 kasus. Sementara DKI Jakarta pada hari yang sama sebanyak 971 kasus positif baru. Tinggi deh, karena kita memang pemeriksaan tinggi sekali. Jadi kalau lihat sendiri, kita Kaltim peringkat kedua se-Indonesia. Padahal kita ini sebenarnya jumlah penduduk cuma 3 juta ya. Dibanding dengan DKI berapa puluh juta, ya kan? DKI itu dia punya testing itu 5.000 per minggu. Kita 2.562 per minggu. Sementara Jatim cuma 600-an, 700-an. Padahal standar WHO itu 1.000 per minggu. Kita lebih dari 2 kali lipat kan. Otomatis kan bagaimana kita mencari banyak. Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim sudah berusaha keras menekan penyebaran virus corona. Melalui peraturan gubernur yang diikuti peraturan wali kota dan peraturan bupati, namun masih terjadi pelonjakan jumlah pasien positif terinfeksi virus. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, situasi yang terjadi lantaran tingkat disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Tergantung dari kita-kitanya ya, betul-betul kita itu patuh dengan 3M ini. Karena ya yang menghalangi virus itu kan adalah masker, cuci tangan, ya kan? Saya aja kena kemarin kan? Iya. Karena saya sudah begitu protektif sekali. Termasuk Bapak ya? Termasuk Bapak, saya mulai Bapak. Iya. Ya kan itu tadi, kita ini sudah ditakdirkan ya, tapi jangan sampai istilahnya kita mencari ya. Saya sudah pakai ini, saya sudah jaga jarak, saya sudah cuci tangan, coba lihat tangan kiri sampai mulus. Ya. Iya, karena cuci tangan terus di dalam sampai 1 botol habis tuh. Cuci terus, setiap hari cuci. Setiap pegang pulpen cuci lagi. Sebegitunya saya itu protektifnya, tapi tetap kena. Update dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim pada 26 Oktober 2020, secara kumulatif warga terinfeksi virus mencapai 13.225 orang. Kemudian yang dinyatakan sembuh 9.959 orang dan total pasien positif yang meninggal dunia ada 461 orang. Sedangkan pasien positif yang masih dirawat dalam penyembuhan ada 2.805 orang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pencuri kepergok pemilik rumah saat hendak mengambil tabung gas dan sepatu. Tersangka sempat menjadi bahan amukan warga. Tersangka Yoyo Saputra digiring petugas kepolisian tim Batman Reskim Polsek Balikpapan Utara setelah kepergok pemilik rumah saat melakukan aksi pencurian di kawasan Jalan Banjar, kawasan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah pada 21 Oktober lalu. Tersangka memasuki rumah korban sekitar pukul 7 malam melalui jendela yang tidak terkunci, lalu mengambil tabung gas dan juga sepatu. Saat di dalam rumah, tersangka kepergok pemilik rumah dan sempat diamuk massa. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka ke Polsek Balikpapan Utara. Saat diperiksa, tersangka juga pernah melakukan aksi pencurian sepeda motor matic. Tersangka bebas asimilasi pada bulan Agustus lalu, kini harus kembali mendekam di jeruji besi. Ini ada di bawah tangga, ini sepatu sama gas sama ini taruh di sini. Udah keluar, tangkap. Yang maling-maling orang pada keluaran. Sempat diamuk massa ya komandannya? Sempat, tapi keburuan anggota sudah datang duluan lebih cepat sehingga nggak sampai ada insiden yang lebih besar. Begitu kita di sana, langsung anggota diamankan. Alhamdulillah ini nggak babak belur gitu loh. Kejadian tanggal berapa komandan? Kejadian kemarin tanggal 21. Hasil pengembangan sudah ada berapa TKP kemarin? Hasil pengembangan. Sementara ini gini, anak ini baru keluar dari asimilasi. Agustus kemarin. Bayangin sama. Agustus keluar dari asimilasi, sekarang udah main lagi. Ya memang ini pemain memang. Gitu loh. Pintunya kebuka. Jendelanya, kamu congkel. Hah? Kamu bawa obeng masuk. Coba kamu cerita yang jelas. Buka pintunya itu bagaimana caranya? Buka jendela, terus? Buka jendela, baru ada kunci tergantung, saya buka pintunya. Terus? Kemudian saya masuk lihat tabung gas. Di mana tabung gasnya? Saya ambil di dapur. Dapur. Terus? Habis itu ngambil apa lagi? Habis itu ngambil apa lagi? Kunci motor. Kunci motornya di mana? Di situ. Habis itu hidupkan kotak. Ini sepatu sama tabung ditaruh di lantainya motor. Nah, pas menghidupkan kotak, yang punya datang, tangkap, gitu. Mas bilang kamu ngambil buat nyenangin pacar. Hah? Terus kamu udah diakui pacarmu? Iya. Iya nggak diakui. Kamu mau belikan pacar apa? Oleh polisi, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.